Baik, setelah kita melakukan analisis load flow, setelah itu kita akan melakukan analisis short circuit. Sebelum itu kita mengecek di study case short circuitnya, itu saya menaruh bus 4 sebagai faultnya. Oke, lalu saya jalankan. Nanti garisnya terlihat di sini ada jumlah persentase dari besaran tegangan hubung singkatnya. Karena di sini bus 4 saya sini terlihat. Lalu saya akan melakukan report manager di sini. Saya akan memilih summary sebagai analisisnya. Dapat dilihat di sini saya pilih pada bus 4. Voltasenya ini terjadi normal, tidak ada gangguan. Lalu saya mencoba merun 3 fase setengah cycle-nya. Saya cek di summary. Pada source circuit itu terjadi gangguan 3 fase di bus 4. Untuk gangguan 3 fasanya itu terjadi pada magnetnya. Ini terjadi pada setengah cycle. Jadi untuk kesimpulan yang saya dapat, mungkin besarnya tegangan itu tegangan gangguan hubung singkat biasanya bergantung pada nilai tegangan pada tiap-tiap bus, setiap rangkaian. Setelah itu saya akan melakukan simulasi analisis stabilitas transien. Lalu kita langsung saja merunning transient stability-nya. Inersianya saya isi dengan nilai 1800 dan ini akan otomatis. Oke, kita jalankan. Di sini ada generator 1. Dari sini pembangkit memiliki besar tegangannya itu 2000 mVASC, kemudian disalurkan melalui jaringan distribusi sehingga energi listrik pada ujung beban menjadi berubah. Pembangkit menyalurkan daya ke setiap beban, terjadi sinkronasi, terjadi gangguan besar yang bersifat mendadak selama sekitar 1 event. Yang pertama dan seterusnya. Pada jaringan ini terjadi penurunan
persentase mulai dari pembangkit hingga ke tiap-tiap beban. Kita lihat frekuensinya berubah-ubah. Di sini bisa dilihat terjadi perubahan dari besarannya sesuai dengan waktu yang kita atur. Lalu setelah ini kita masuk ke report manajernya untuk melihat hasil dari analisisnya. Untuk hasil analisisnya di sini, ini merupakan beberapa keterangan dari jumlah total bus, branch, dan mesinnya. Di sini ada apa saja komponen yang dipakai dan metode yang dipakai di sini adalah adaptive disruption dengan maksimum penomoran literasinya 99 dan sistem frekuensi pada sistem jaringan ini sebesar 60 Hz. Dan untuk kesimpulan yang bisa saya dapat dari simulasi ini, analisis stabilitas transient itu merupakan sebuah studi kajian respons sebuah sistem terhadap gangguan seperti hilangnya pembangkitan, operasi pengalihan saluran, atau switching operation, gangguan valve, dan perubahan mendadak dalam beberapa detik pertama setelah gangguan, seperti yang tadi dilakukan pada simulasi. Dan setelah kita ke analisis stabilitas transient, kita pergi ke simulasi optimal kapasitor placement. Tapi untuk sebelum kita menjalankan simulasi optimal kapasitor placement, kita melihat, kita isi dua saja di sini. Kita akan melihat simulasi load flow terlebih dahulu. Dan di sini itu terjadi penyusutan tegangan pada bus 7 dengan persentase sebesar 88,66%. Dan di sini kita akan melihat berapakah rekomendasi yang baik pada bus 7 ini agar persentasinya dapat dinaikkan. Langsung kita ke optimal kapasitor placement, kita running optimalnya, dan di sini total yang bagus itu adalah 10 total banks dan 809,39 KVR, 10 82,12 ampere, 0,48 untuk dead coffee-nya, dan 100 dead KVR-nya. Ini rekomendasinya jika ingin ditambahkan kapasitor banknya di sini. Setelah itu kita masuk ke report manajernya untuk melihat ininya. Kita lihat di summary-nya untuk melihat hasil dari analisa. Nah, di sini terdapat summary of total generation, loading, and demand sampai ke batas maksimal beban. Nah, di sini ada dari pembangkit sampai dengan ke beban konstan, beban motor,
Dan di sini terdapat total permintaannya sebesar 0,99 megawatt, dan untuk MVR-nya 12,022, untuk MVA-nya 26,040 dengan 88,74 leading. Dan besar literasi di sini setelah literasi pertama. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari optimal kapasitor placement ini yaitu optimal kapasitor placement ini merupakan penyelesaian untuk menentukan lokasi yang optimal dari atau dan nilai kapasitor yang akan dipasang pada sistem tenaga listrik. Optimal kapasitor placement ini merupakan penyelesaian untuk menentukan lokasi yang optimal dan nilai kapasitor yang dipasang pada sistem tenaga listrik yang sesuai, sehingga tidak terjadi penurunan nilai persenan bus yang besar. Jadi tidak under voltage, bus terjadi pada keadaan normal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya buat di simulasi ini. Kurang lebihnya penjelasan saya minta maaf. Terima kasih.